السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى السلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada yang terhormat Ustaz Muhammad Nur Salim, segenap Dewan Ustaz yang kami hormati, segenap Dewan Pengurus, dan anak-anak sekalian, putra dan putri yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita setiap malam Ahad Legi, yaitu kegiatan pembacaan zikir manakib beserta kegiatan ceramah umum setiap malam Ahad Legi. Jadi saya baru saja pulang tadi sekitar jam 8 dari Bandar Lampung, kemudian ke Pantai Seladi, acara pertemuan PGRI serta pelepasan ketua PGRI yang akan purna bakti atau pensiun. Sekitar jam 8 malam baru pulang Kendala. Kondisi masih belum begitu fit ya, tapi ini rutinan ya, harus dilaksanakan. Saya ingat betul ini malam Ahad Legi selapan sekali baru dilaksanakan, dan saya juga mengingat kalian semua karena dalam kondisi apapun itu kalian selalu ada dalam ingatan Abah sendiri, dalam doa, dalam suatu kegiatan apapun. Demikian juga guru-guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain pasti sangat memikirkan keadaan kalian semua, karena para santri bagi para ustadz tidak sekedar guru dan murid, tapi lebih dari itu ya, kalau di pesantren sudah seperti keluarga besar. Itu yang membuat guru selalu mengingat murid-muridnya, ingat supaya bagaimana bisa berhasil, bisa meraih cita-citanya, bisa bahagia, selamat dunia dan akhirat. Kalau saya tanya ya, apa bedanya rumus matematika dengan kalian? Kalau rumus matematika itu susah diingat ya, tapi kalau kalian susah dilupakan. Jadi para ustadz demikian ya. Kalau doa tidak menyebut santri rasanya kurang afdol, tidak menyertakannya dalam doa. Juga memikirkan pendidikannya, pembelajarannya di pesantren, kemudian segala sesuatunya, pendukungnya, fasilitasnya dan lain sebagainya, sarana prasarana itu dalam benak dan pikiran segenap Dewan Ustadz. Demikian juga kami mohon anak-anak sekalian juga jangan melupakan para ustadznya ketika masih di pesantren maupun sudah menjadi alumni. Sertakan dalam doa pada sholat maktubah khususnya, syukur-syukur bisa rutin istiqomah. Semua Dewan Ustadz dikirimin doa minimal Al-Fatihah, itu harapannya. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini bertepatan dengan malam tanggal 10 November, tanggal 9 besok adalah tanggal 10 November.
Tanggal 10 November biasanya diperingati sebagai hari apa? Ditetapkan Pak. Nah, jadi 10 November ini kita peringati ya, untuk meneladani sekaligus mengenang jasa-jasa para pahlawan, para syuhada, para ulama, para santri, dan rakyat Indonesia yang telah berjuang dengan gigih untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi setelah negara Indonesia diproklamasikan oleh Presiden Soekarno, ini para sekutu masih belum menerima, Belanda dan sekutunya belum mengakui bahwasanya Indonesia merdeka. Selang beberapa hari kemudian mereka sekutu datang lagi ke Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil kembali kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan. Indonesia saat itu sedang sibuk dengan birokrasinya menata negara yang baru saja berdiri, kurang fokus dalam hal pertahanan. Nah, ini digunakan kesempatan oleh Belanda dan Inggris. Inggris datang duluan, kemudian Belanda membonceng. Ini merupakan ancaman dan mereka memberikan ultimatum. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia disuruh menyerah. Demikian juga senjatanya suruh dikumpulkan. Dalam kondisi yang genting seperti ini, apa langkah yang harus dilakukan? Presiden Soekarno sowan ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, minta fatwa hukum membela tanah air, bukan membela agama. Kalau agama sudah sangat jelas, kalau tanah air. Mbah Yai Hasyim Asy'ari dengan tegas memberikan fatwa bahwasanya membela tanah air hukumnya wajib. Ini bermula dari resolusi jihad tercetusnya 10 November, perlawanan rakyat Indonesia dengan Belanda dan Inggris. Jadi sangat pentingnya antara ulama dengan umaro. Kalau bersatu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau para pemimpin, para pejabat mendekati para ulama, ini alamat kebaikan. Yang diminta fatwa, ajaran-ajaran agama, hukum-hukum agama. Tapi kalau ulama dekat dengan pejabat, mendekati pejabat, biasanya masalah dunia, itu bedanya. Jadi dari hasil fatwa tersebut sudah pernah kami sampaikan bahwasanya ultimatum Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam jarak 94 km dari pusat musuh, diwajibkan setiap muslim untuk berjihad, diwajibkan untuk berperang. Setelah terjadi peperangan ini juga banyak yang gugur dari pihak rakyat Indonesia dan juga dari tentara Inggris juga ribuan. Ini perlu kita ambil hikmahnya bahwasanya para pejuang dahulu, para ulama dan para kiai tidak hanya membahas masalah keilmuan saja, belajar mengajar saja, tapi kalau ada panggilan jihad, mereka siap
siap berangkat. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi, namanya Hanzalah. Ini sehari sebelum terjadinya perang Uhud, ya, malam hari sebelum terjadinya perang Uhud, baru saja melangsungkan pernikahan pengantin baru. Ada yang pengen jadi pengantin baru? Semua nanti dulu ya, kalau sudah selesai sekolahnya, selesai ngajinya, selesai alfiyahnya, urung-urung harus pengen jadi pengantin baru. Prinsip santri ngaji sampai rabi, mondok sampai rabi, ngaji sampai mati. Jadi nek iso mondoknya nganti rabi, ngaji nyampe mati. Ngaji tidak ada batasan usianya sampai meninggal kita diperintahkan, ya. Minal mati ilal lahdi, dari dalam buayan masih bayi sampai masuk liang lahat. Itu ada Kang Aldi, ya. Ya, walaupun pulang mondok belum sempat rapi, tapi ngajinya tetap, ya. Syukur dengan ngaji, rajin hadir di majelis, nanti ketemu segera ketemu jodohnya yang solehah. Ketemu jodoh yang solehah, Amin. siap malam pertama, ya. Tapi kalau ada panggilan jihad, siap datang. Ini Hanzalah, ya, baru malam pertama paginya ada panggilan seruan untuk perang Uhud, untuk jihad. Tanpa pikir panjang berangkat. Dalam kondisi posisi masih junub, ya maklum pengantin baru. Belum sempat mandi besar, buru-buru ke medan peperangan. Ya, kalau kalian, ya, kesempatannya banyak. Kalau bukan untuk berperang, hanya untuk sholat jamaah, ya, jangan sampai masih junub, belum sempat mandi sudah datang, sudah ikut manakiban, ya, tidak boleh. Ini kondisi genting darurat, dapat seruan baginda Nabi ikut berperang. Apa yang terjadi, ya, Hanzalah ini bertempur, sudah sempat menebas beberapa orang kafir Quraisy, namun beliau sendiri akhirnya gugur sebagai syuhada, mati syahid dalam keadaan pengantin baru. Ada yang pengantin baru ingin mati, pengantin baru pengen hidup selamanya, 1000 tahun lagi. Sedang menikmati masa-masa pengantin barunya, tetapi bidadari ternyata lebih merindukan. Pilih mana? Pilih bidadari, mantap saya. Aku tahu ngerti bidadari. Kok bisa pilih bidadari? Belum tahu, namun sudah dijelaskan, ya, keterangan Quran, hadis tentang bidadari yang cantiknya tiada yang mengalahkan manusia di dunia. Jadi kalian jangan terpencut, ya. Mbak-mbaknya ini hanya karena mbak-mbaknya dehemin atau apa, ya. Nanti lupa ngajinya, lupa hafalannya. Fokus ke bidadari, ya. Tapi nanti bidadari kita dapatkan kalau kita di surga. Ada yang pengen masuk surga sekarang? Nanti syarat masuk surga itu harus mati dulu, ya. Kalau sudah meninggal baru masuk surga. Kalau masih hidup, ya masuk surga.
kembali lagi ya ke sahabat Nabi ini yang gagah perkasa ya, tanpa rasa takut, begitu beraninya akhirnya mati syahid. Kemudian baginda Nabi memerintahkan untuk mencari sahabat-sahabat yang gugur, yang wafat. Salah satunya adalah Handalah ini. Ditemukan beliau dalam kondisi kayak habis dimandikan. Kanjeng Nabi memberikan keterangan bahwasanya beliau memang dimandikan malaikat, karena masih dalam keadaan junub. Allah sendiri yang memandikan lewat perantara malaikatnya. Ini istimewanya Anda. Jadi kita harus yakin ya, kalau perjuangannya karena Allah, Allah berikan keistimewaan. Masih di dunia sudah ditampakkan malaikat langsung dari memandikan. Kalau kalian beramal soleh itu jangan ragu-ragu. Kita kadang beramal itu kurang yakin ya, Allah memperhatikan kita apa tidak. Jadi Allah setiap detail amalan kita tahu, termasuk apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita amalnya istimewa, pengorbanannya besar, Allah pun membalasnya jauh lebih besar. Jadi perjuangan kalian, orang tua kalian membiayai kalian di pesantren, itu nantinya akan sebanding dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kami perlu sampaikan dalam surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum la'alakum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dalam ayat yang ke-10 ini, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih. Dimaksud kandungan dari ayat tersebut, perdagangan, perniagaan yang tidak ada ruginya, bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Lalu apa itu perdagangan tersebut? Ada yang pengen tahu? Jadi kalau kalian divonis hukuman seumur hidup, bahkan divonis hukuman mati, ini ada peluang, ada satu kesempatan dengan amalan tersebut kalian bisa terbebas dari hukuman tersebut. Siapapun pasti akan mengejarnya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihad di jalan Allah. Jihadnya dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta benda dan dengan jiwa raga. Jadi pengertian jihad secara umum, suatu upaya usaha supaya kalimatullah, agama Allah bisa tegak. Li'la'i kalimatillah. Segala usaha supaya agama Allah atau untuk menegakkan agama Allah, menggunakan harta benda kita ya untuk perjuangan, untuk peperangan ya, membiayai peperangan atau jihad santri ya, membiayai kalian semua di pesantren. Kalau jihadnya orang di medan perang, para syuhada itu dengan pedang, dengan tembakan, dengan bom.
jihadnya satria dengan pena. Kemudian jihad juga diperintahkan selain dengan harta dengan jiwa raga. Jiwa raga kita ya. Kita gunakan untuk memperjuangkan agama. Jadi musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam, tidak suka Islam itu maju, tidak suka Islam bersatu, mereka menyerang, kita wajib angkat senjata. Siap jiwa raga kita. Jadi kalau orang yang keimanannya sudah kuat ya, yakin bahwasanya yang kita lakukan ya, harta kita, amalan kita, jiwa raga kita yang kita korbankan ya, untuk perjuangan agama, semua akan ada balasannya. Innallaha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu akan membeli, dalam ayat ini dijelaskan, Allah akan membeli pada diri orang-orang mukmin, baik dirinya maupun hartanya, akan membelinya dengan balasan surga. Jadi harta benda kalian, pengorbanan kalian ya, untuk tegaknya agama, untuk memperjuangkan agama, menuntut ilmu sebagai santri juga wujud memperjuangkan agama, itu semuanya akan dibeli oleh Allah. Jadi kalian jangan khawatir, dibeli oleh Allah dengan balasan surga. Jadi kami mengajak kepada anak-anak sekalian, momen peringatan 10 November yang jatuh pada besok pagi. Kalau di kecamatan saya kerja di sana di Trimojo, besok diperintahkan oleh Pak Camat untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ya. Kalau kita sekalian tidak sempat ya, setidaknya malam ini ya, sebagai renungan untuk meneladani mereka semua. Mereka yang sudah memperjuangkan agamanya akan mendapatkan balasan di alam kubur. Para syuhada bisa memberikan syafaatnya untuk dirinya dan keluarganya. Bisa sampai 70 anggota keluarga. Jadi jangan heran ya kalau para pejuang-pejuang mujahid Palestina mereka rela mati, rela mengorbankan tidak cuma hartanya bahkan jiwanya. Mereka sudah sangat paham dan sangat yakin akan balasan Allah. Karena nanti ada penghuni surga yang ingin kembali lagi ke dunia. Semua penduduk surga sudah merasa tenang, nyaman, bahagia. Ada satu golongan yang ingin kembali lagi ke dunia, yaitu para mujahid, para syuhada, orang mati syahid, pengen kembali lagi ke dunia untuk berperang dan kemudian mati syahid lagi, karena mereka mengetahui akan besarnya balasan mati syahid. Karena di negara kita negara aman ya, bukan negara dalam kondisi perang. Jadi jihad kita tidak mengangkat senjata, tapi dengan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Do best your best. Lakukan yang terbaik yang kamu mampu atau kamu bisa. Termasuk juga jihad ya, memerangi hawa nafsu kita. Lagi ngaji kawan ngantuk, diperangi, itu bentuk jihad. Perangi hawa
nafsu, coba dilatih, itu paksa. Subuh-subuh digugah, kamu pindah dulu, digugah di kamar, pindah kamar sebelah. Masih digugah, kemudian pindah lantai 2, pindah lantai 3, pindah lantai 4 yang jemuran orang ketok. Yang seperti itu harus kita kendalikan. Dan Kanjeng Nabi pernah dawuh ketika beliau baru pulang dengan para sahabat, beliau tahu bahwasanya kalian baru saja pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Di perang Badar yang begitu dahsyat, yang sangat menentukan kelangsungan Islam, dianggap ringan, kecil oleh baginda. Sahabat lalu heran, penasaran, terus bertanya, kok bisa? Terus apa peperangan besar itu? Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita setiap saat, setiap detik mengintai kita, melawan kita, meneror kita. Kita lengah, tembak. Kalau perang itu hanya saat itu saja. Tapi kalau perang dengan hawa nafsu 24 jam non-stop, tidak ada habisnya. Kita tidak boleh lengah. Sekali lengah kita bisa kena serangan hawa nafsu, kita bisa jatuh dalam lumuran dosa. Itu yang harus kita waspadai. Nafsu kita yang cenderung mengajak pada hal-hal yang buruk, mengajak pada kejahatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dari doa mudah-mudahan dalam momen peringatan malam 10 November ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita selalu aman, sentosa, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, adil, makmur, sejahtera, di bawah naungan ridho dan ampunan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga semua bisa meneladani apa yang sudah dilakukan para syuhada, rela memperjuangkan hartanya, bahkan jiwa raganya untuk tegaknya agama Allah. Ini saja dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.